Liftoff will start in T-minus 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Zoya, NIM 19314 dari kelas Perbankan Syariah 5C. Baiklah, video ini saya upload untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Public Relations. Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat yang meliputi pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip, tugas, manfaat, dan contoh humas yang akan dibahas dengan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih detailnya, silakan simak ulasan video ini dengan seksama. Yang pertama, pengertian humas, hubungan masyarakat. Humas atau dalam bahasa Inggris Public Relations yaitu praktik mengolah penyebaran informasi antara individu atau organisasi dalam masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik atau goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu atau organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk mengolah kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang di luar. Di pekerjaannya, seorang humas melakukan analisis dan memperbaiki diri, serta menjadikan pernyataan keluar. Fungsi humas atau hubungan masyarakat menurut Edward Bernays adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan penerangan atau pemahaman kepada publik, melaksanakan persesuaian kepada publik untuk menjadikan sikap dan tidak laku publik berubah. Yang kedua, telah mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya. Selanjutnya, tujuan humas. Ikuti dari tujuan dari humas. Yang pertama, meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk sarana pelaksana maupun dana demi kemudahan dan terlaksananya. Tujuan organisasi. Yang kedua, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi terhadap secara efektif dan efisien. Kemudian, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Menegangkan dan mengembangkan citra yang keuntungan untuk organisasi pada para pemimpin atau stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung yaitu publik internal dan publik eksternal. Selanjutnya, buka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lingkungan dan pihak yang terhubung untuk berpartisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Selanjutnya, prinsip humas. Prinsip humas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta bukan fiksi. Hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial bukan perihal personal. Selanjutnya, humas wajib merelasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan program lembaga yang diwakili. Yang ketiga, mendorong menipu atau membohongi media massa. Yang keempat, humas harus bisa menjadikan komunikasi yang benar dalam arti yang benar. Yang kelima, humas harus menjadikan landasan aktivitas pada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Selanjutnya, humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas wajib menjelaskan masalah tentang krisis yang diterima lembaga yang diwakilinya. Selanjutnya, tugas humas. Tugas humas menurut Hadari Nawawi dan Martini Hadari adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dengan maksudnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat. Yang kedua, menyiapkan bahan yang terkini tentang sesuatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran, seminar, dan lainnya. Yang kedua, bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui dunia oleh pemimpin. Yang ketiga, menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator atau pemimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung. Selanjutnya, membuat usulan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pemimpin untuk memperoleh persetujuan. Sedangkan manfaat humas menurut Frank J. adalah sebagai berikut. Yang pertama, manajemen krisis. Dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mendapatkan krisis hingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak yang utamanya berkaitan dengan hubungan krisis. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus
berubah bentuk huruf. Sedangkan entitas perusahaan tugas membuat entitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas karena hal itu menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian penting dari semua komunikasi yang dijalankan organisasi. Hubungan parlemen dalam hal ini adalah hubungan antara beberapa organisasi, baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan dengan pemerintah, parlemen dan birokrat. Dari beberapa departemen dan instansi pemerintahan, ada dua unsur dalam hubungan parlemen, yaitu yang pertama usaha untuk mendorong para politisi dan pejabat menjadi sadar dan juga tahu kepentingan dari organisasi atau perusahaan. Yang kedua, usaha untuk memperoleh berbagai informasi untuk organisasi atau perusahaan yang berhubung supaya mengetahui peraturan atau undang-undang yang sedikit banyak akan berpengaruh kepadanya. Public relations belajar pertama ada konsultan public relations dan konsultan tugas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilakukan dalam rangka mendukung rencana perusahaan, selain untuk diserta di bursa saham atau mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Contoh humas adalah sebagai berikut. Yang pertama, humas media cetak pada umumnya disusun atas proses yang mana dilaksanakan dengan rilis press sebanyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini melakukan promosi apabila ada perubahan dalam perusahaan, peluncuran produk maupun layanan baru. Yang kedua, humasan media audiovisual. Audiovisual mempunyai sistem yang hampir serupa dengan humas media cetak. Informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi radio dan televisi adalah contoh humas media audiovisual. Humas media ini semakin berkembang dan maju dan telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Contoh informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dijual dalam mesin pencarian. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian humas, fungsi, tujuan, prinsip, tugas, manfaat, contoh terlengkap. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Baiklah, inilah